Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Sukma Ramadan dari kelas 12 IKV 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan web secara sederhana. Yang dimana urutannya itu yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah user flow, apa yang akan kalian tambahkan di website tersebut. Lalu yang ketiga adalah pembentukan awal dari website tersebut. Yang keempat adalah eksekusi atau bisa dibilang pembentukan total dari website tersebut. Oke, untuk yang pertama adalah perencanaan. Seperti yang kalian lihat di layar, untuk perencanaan ini kalian harus tahu ini website itu kalian akan membuatnya seperti apa. Nah, di sini saya mengambil membantu atau menyebarluaskan produk makanan dari Bu Reni Solistiani, yaitu tentang pembuatan tentang makanan tahu bakso. Nah, di sini yang pertama itu adalah pertanyaan untuk pemilik dari si tahu bakso ini. Ini berguna supaya kalian tahu website ini tuh bakal terbuat seperti apa gitu loh. Jadi biar kalian nggak terlalu jauh, ini website tuh sesuai dengan keinginan si pemilik tahu baksonya. Untuk yang pertama ini, kalian bisa menanyakan beberapa pertanyaan seperti kapan bisnis ini didirikan, untuk informasi lebih lanjut. Jadi kan untuk memberikan beberapa informasi di web tersebut, jika bisnis ini didirikan tahun 2021, kalian bisa beli di sini atau beberapa website lainnya, beberapa medsos maksudnya, sorry. Lalu untuk target utamanya itu kan banyak yang bisanya, dari remaja sampai dewasa, dari anak kecil sampai dewasa, itu semuanya umurnya bisa aja dipertanyakan gitu loh. Untuk yang kedua itu adalah bagian pertanyaan untuk calon pengguna. Kita kan pasti tahu ya, untuk calon pengguna itu kan pasti selalu ada yang namanya kendala, ada juga yang namanya ingin pembayaran yang sangat mudah dan cepat, lalu untuk pengiriman yang sangat aman dan tentunya murah. Lalu yang ketiga itu ada dokumen persiapan. Di dokumen persiapan ini kita harus mengusung produk, yang dimana kita harus menonjolkan produk ini supaya bisa memfokuskan produk ini agar lebih terlihat menarik di mata para pelanggan. Desainnya juga harus terlihat sangat fresh dan eye-catching supaya para pelanggan atau para calon pengguna bakal lebih tertarik akan apa yang kita tampilkan di website tersebut. Yang ke-8 itu adalah deskripsi. Jadi di sini kita memberi deskripsi. Website ini bakal berfungsi sebagai apa? Di sini website ini akan berfungsi sebagai platform penjualan online untuk tahu bakso ngena, menyediakan informasi detail tentang produk, panduan penyajian, harga, serta pilihan varian yang berbeda. Nah, untuk yang bawahnya ini yaitu referensi contoh websitenya. Kalian bisa mengambil contoh website ini dari mana aja. Misalnya dari brand-brand terkenal, dari orang-orang yang emang baru membuatnya dan itu terlihat keren di mata kalian, ya kalian bisa ngambil. Jadi itu aman aja. Oke, untuk yang selanjutnya itu kita akan langsung beralih ke Whimsy. Langsung ke user flow-nya. Nah, seperti yang kalian di sini adalah apa yang bakal ada di website kalian. Yang pertama itu di header-nya itu pastikan ada selalu yang namanya home ya, atau kembali ke lobby, balik ke page awal. Lalu di page awal itu pastikan ada menu. Di menu kan pasti banyak kan, ada kupon, ada card, atau biasa disebut keranjang gitu, terus akun details untuk akun pengguna akunnya, melihat daftar transaksinya, ulasannya, pesannya, terus pembayaran apanya, pembayaran yang pengen dipakai gitu. Lalu untuk pusat bantuannya juga gitu, misalkan ketika ada kendala di websitenya, akan terjadi masalah sesuatu. Lalu di bagian hiddennya itu kan pasti selalu ada yang namanya logo. Web itu kan untuk
memperkenalkan lebih jauh produk ini gitu kan. Jadi kita harus memperkenalkan logo juga, yang dimana ini akan mengusungkan jika kalian melihat logo ini kan pasti kalian akan mengingat kalau oh ini pasti dari web ini gitu. Nah, di sini juga kita mengadakan di sini juga kan pasti ada yang namanya special offers atau hot products, yang dimana bakal ada semacam diskonan atau enggak produk yang lagi panas-panasnya gitu, yang lagi viral atau gimana nya. Pasti kan akan selalu ada di sini. Ya, sekiranya cuma segitu aja sih. Kalau kalian sih bisa nambahin aja sih apa yang mau ditambahin di sini. Itu tergantung kalian mau bikin websitenya kayak gimana. Yang saya buat tuh terlihat seperti ini. Nah, di data produknya ini nanti kan bakal ada yang namanya foto produknya, terus nama produknya di bawah, lalu ada stok kuantitasnya. Stok sama kuantitas beda, sorry. Untuk stok itu kan pastikan kalian melihat stoknya itu benar, karena kalau tidak benar itu pasti akan terjadi semacam konflik. Jadi ya lebih baik kita menghindari hal itu. Lalu masalah kuantitas ini patut ditonjolkan karena emang untuk kehigienisan dan kepercayaan pelanggan kepada kita gitu. Untuk harganya tentunya kita mengambil harga yang sangat murah ya untuk di kalangan semua orang. Untuk rating itu ya itu tergantung kalian. Kalau itu enak kalian bisa memberikan komentar yang positif. Kalau tidak, kalian bisa memberikan masukan agar kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Seperti itu. Oke. Lalu untuk yang selanjutnya itu adalah pembentukan awal dari website ini. Nah, seperti yang kalian lihat di layar, ini pembentukan awal dari website yang saya buat. Di sini saya menaruh banner. Untuk lebih tepatnya di sini saya akan menaruh seperti hot product, produk yang lagi panas atau diskonan gitu. Yang di bawah tentunya kita menaruh apa yang sedang viral atau apa yang paling sering dibeli sama orang. Ya, kita tunjulin yang itu aja pokoknya. Kalau enggak yang paling populer, carinya yang paling sering dibeli. Itu biasanya yang ditonjolin. Lalu yang untuk di bagian atas ininya, ini adalah di sini ada menunya nanti untuk seperti yang sebelah nih, bisa melihat kuponnya, bisa ke keranjang, ke akun detail tentang website ini atau tentang si perusahaan ininya, dan bisa buat logout. Oke, untuk selanjutnya itu di samping, lalu untuk yang di samping ini, di sini tempat dimana vouchernya berada. Kan tentu kan kalian pasti suka banget kan sama yang namanya voucher. Gimana sih kalau mau beli sesuatu barang gitu, pasti kan selalu ada diskonan turun, itu pasti membuat kalian senang kan. Nah, di sini kalian bisa ngeklaim gitu. Kalian bisa ngeklaim voucher yang ingin kalian gunakan. Tentunya si voucher ini ada batas minimumnya. Seperti minimum pembelian 650.000 di voucher New Year 2025, dan ya yang lainnya sama sih. Pokoknya untuk kupon ini pastinya ada spesifikasinya untuk penggunaannya. Lalu yang selanjutnya itu adalah di keranjangnya. Di keranjangnya ini kalian bisa melihat total harganya yang ada di sini, dan kalian bisa aja menambah di sini berapa produk yang ingin kalian beli. Misalnya di sini ingin membeli tahu bakso isi daging ikan 10 pieces, tahu bakso isi daging ikan 10 pieces, tahu bakso isi daging ikan 10 pieces. Oh, ini kayaknya sama. Ya pokoknya kalian bisa taruh apa aja di sini untuk pembentukan websitenya. Lalu setelah itu kan habis itu kita ke checkout ya. Nah, di checkout ini bakal ada alamat pengiriman. Nah, di alamat pengiriman ini tentunya kalian harus menulis nama, nomor HP, dan alamat agar pemesanannya sampai di tempat tujuan. Lalu untuk metode pembayarannya tentunya ada yang namanya COD ya. COD ataupun bisa menggunakan
dompet digital gitu supaya lebih mudahnya. Lalu di sini juga ada jenis pengirimannya, dan ini adalah tempat buat naruh si kodenya yang tadi. Kalau yang catatan ini ya terserah kalian mau masukin atau kagak sih. Dan jika sudah selesai, maka tampilan ini yang bakal muncul. Dan juga untuk website itu pasti selalu ada login ya untuk menyimpan bekas atau jejak kita di website ini gitu. Di sini kalian bisa memasukkan email dan password. Dan untuk registernya itu kalian bisa memasukkan nama, email, password, dan mengkonfirmasi password gitu. Supaya kalian bisa mengingat password yang ada sebelumnya ini, dan juga kalian tidak kesulitan saat membuat akun ini. Lalu juga jika kalian pergi ke akun detail, di sini ada profil, daftar transaksi, pesan, ulasan, kelola pembayaran, dan pusat bantuan. Untuk di profil tersendiri itu ya seperti yang kalian tahu, kalian bisa mengubah profilnya untuk bagian nama, email, dan nomor HP. Ya, untuk selanjutnya kita langsung aja pergi ke ini ya, ke Figma untuk pembentukan finalnya. Oops, sorry, bukan ini. Nah, di sini adalah pembentukan website yang sudah jadi. Untuk gambarannya seperti ini ya, kurang lebihnya. Sama kayak tadi pembentukan awal. Yang kita tambahkan di sini hanyalah beberapa detail saja, agar website ini terlihat lebih hidup. Kurang lebihnya sama seperti tadi ya. Lalu untuk bagian terakhirnya itu adalah bagian prototype, yang dimana jika kalian ingin ingin supaya website ini bisa berjalan secara normal, kalian ingin melihat apakah ini bisa bekerja dengan baik, kalian bisa menambahkan beberapa prototipe di sini. Sekarang kita coba lihat aja tuh secara langsungnya. Nah, ini masih loading. Nah, sekiranya kayak gini. Kalian di sini jika kalian sudah menaruh beberapa prototipe seperti yang saya lakukan di sini. Oh ya, untuk menambah prototipe itu kalian gampang sekali. Kalian tinggal pergi ke, misalnya ada icon yang ingin kalian tambahkan beberapa prototipe supaya bisa pergi ke page selanjutnya atau pergi ke page selanjutnya gitu. Kalian bisa pencet, bukan pencet sih, pokoknya kalian arahkan aja mouse kalian ke gambar yang pengen kalian tambahkan prototype. Nah, jika sudah muncul tanda plus seperti ini, kalian tinggal pencet saja. Nah, di sini ada di bagian kanan ada interaksi. Kalian tinggal pencet aja di bagian situ. Lalu di sini kalian bisa mengubahnya. Triggernya ini untuk triggernya ini akan terjadi jika kalian melakukan apa? Misalnya jika diklik, misalnya di sini kan on click ya. Untuk actionnya ini, aksinya ini, jika kalian sudah memencetkan on click di triggernya, jika kita mengklik di bagian sini, kita bakal dipindahkan kemana? Nah, jadi di sini ada beberapa gitu. Ada yang navigate, ada yang langsung, ada yang kembali, ada yang nge-scroll, ada yang membuka link. Ya, yang lainnya mah kira-kira mirip lah ya seperti ini. Intinya ini tuh
akan memindahkan kalian langsung kepada page yang ingin kalian tunjukkan gitu. Oke, kembali ke website, kembali ke prototipe yang ingin saya tunjukkan. Nah, jika kalian sudah memasang beberapa prototipe seperti tadi, kalian bisa memencet langsung yang ada di sini, seperti tombol play di kanan pojok atas di sini present. Kalian tinggal bisa pencet aja dan akan muncul lampiran seperti ini. Di sini kalian bisa jika sudah memasang prototipe, kalian bisa pencet dan ini akan terjadi. Kalian nah, website kalian akan terasa seperti hidup. Tuh. Di sini tepat seperti yang ada di sini. Semuanya sama ya. Walaupun ada beberapa tombol yang hilang, nggak tahu kenapa. Saya juga. Untuk bagian bawahnya ini adalah bagian footer yang dimana ada beberapa penjelasan, yaitu penjelasan tentang perusahaan ini, customer service-nya jika ada kesalahan atau semacam bug yang ada di website ini. Lalu inilah beberapa detail tambahan seperti alamat jika kalian ingin membeli produk ini secara langsung, Instagram pemiliknya, lalu telepon pemiliknya. Seperti itu. Ya, mungkin segini saja yang bisa saya tunjukkan, yang bisa saya memberikan beberapa wawasan kepada kalian untuk pembuatan website ini. Sekiranya memerlukan yang dinamakan perencangan. Yang pertama itu perencangan, yang kedua adalah user flow atau pembentukan website ini bakal dibuat seperti apa, seperti ada coupon offers, terus special offers, hot products, terus ada search-nya, ada bagian logonya, ada bagian keranjangnya, seperti itu. Lalu untuk yang ketiga itu ada pembentukan awal dari website yang bakal kalian bikin. Kalian kan ingin membuat sebuah website yang dimana bisa menarik perhatian para calon pengguna gitu. Jadi kalian harus membuat semenarik mungkin agar para calon pengguna bakal terlihat lebih menarik, bukan calon pengguna ya, sorry, agar website kalian terlihat lebih menarik di mata calon pengguna dan website ini bakal sering dikunjungi gitu. Lalu untuk yang keempat adalah eksekusi atau finalnya. Untuk finalnya ini tentunya kalian akan memasangkan beberapa prototipe dan memasangkan beberapa detail di sini untuk pembentukan finalnya dari website tersebut. Lalu setelah itu kalian sudah selesai membuat website gitu. Ya teman-teman. Oke, sekian dari saya. Saya Arama Sukma Ramadan dari kelas 12 IKV 2 pamit mengundurkan diri.